Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya di The Suryanta Camp. Di video kali ini aku akan gambar dan juga mewarnai. Ini udah lama banget aku nggak bikin. Nah, biasanya aku pakai Faber-Castell 72 warna dan juga spidol snowman yang kalian mudah temuin ya. Tutorial kali ini adalah tentang menggambar pemandangan alam level kids atau level TK dan SD. Bagi putra atau putri kita yang begitu sangat suka dengan menggambar pemandangan, mungkin ini bisa merupakan salah satu alternatif tema yang bagus ya. Aku mendapatkan gambar ini dari Vivitan. Di video Vivitan kalian bisa mengecek bagaimana cantiknya setiap gambar dan lekuk-lekuk yang dibikin oleh dia. Nah, sekarang aku akan memulai untuk menggambar. Pertama aku gambar pemandangannya adalah berupa pohon-pohon. Sangat mudah sih triknya, yaitu hanya berupa huruf M atau lengkung-lengkung seperti ini saja ya. Nah, jangan lupakan untuk memberikan rumput yang juga hurufnya M. Jadi berupa lekukan-lekukan saja ya teman-teman, supaya putra atau putri kita lebih mudah untuk beradaptasi dan untuk menggambar dengan cantik. Nah, ada beberapa yang aku nggak sketch, tapi untuk bagian tepian ini yaitu daratannya, ini aku pakai sketch ya, karena aku udah lama sekali gak gambar. Kok tiba-tiba aku rasanya pengen ngegambar batu-batuan, kemudian jangan lupa untuk memberikan juga daun-daun yang ada di situ ya, supaya dia kelihatan lebih cantik. Lama aku sudah nggak ngegambar. Ini gara-gara kemarin putriku mengikuti lomba gambar dan alhamdulillah mendapatkan juara yang kedua. Jadi kok rasanya aku tiba-tiba pengen sekali bikin tutorial gambar untuk level SD. Aku berikan daun-daun seperti ini ya teman-teman, supaya memudahkan terlihat lebih cantik. Tapi ini tanpa bunga ya, supaya tidak terlalu rame. Nah, aku gambar batu dan juga rumput-rumput seperti ini, ilalang. Bebatuannya sih terserah dari putra atau putrinda ya. Jadi bisa metodenya dipakai bulat-bulat atau seperti aku ini. Selalu jangan lupa diberikan garis pinggir seperti daratan. Jangan lupa memberikan bagian pinggirannya seperti ini ya. Dan diberikan angka 1. Nah, kayak gini. Oh iya, kalau supaya lebih rame dan lebih cantik, bisa diberikan rumput. Cara bikin rumput untuk level SD sangat mudah sekali ya bunda. Hanya dikasih 3-3 begitu saja garis-garis ya. Dan jangan lupa diberikan nama, tanggal, saat menggambar. Kita mewarnai ya. Nah, pewarnaan ini pun aku juga belajar dari kakak Vivitan. Di videonya mengatakan bahwa semakin dia mendekati cahaya matahari, maka semakin ke kanan akan semakin terang. Gradasi warna tergantung dari putra atau putri bunda semua ya. Apakah gradasi warnanya itu mau warna terang sampai ke cerah, ada 3 warna, perpaduan 4 warna atau 5 warna, terserah ya. Yang pasti adalah warna-warna yang ngeblend. Jadi searah dengan matahari, yaitu sebelah kanan, itu aku kasih warna terang ya nda untuk pohonnya. Nah, supaya ada variasi lainnya, aku juga memberikan warna yang agak sedikit berbeda untuk masalah gelap hingga ke terang. Jadi untuk pohon yang kedua, aku tidak menggunakan seluruhnya, tidak menggunakan 5-5-nya, tapi aku gunakan hanya beberapa ya. Begitupun juga yang di sebelah kanan. Ketika dia di bagian kanan, maka dia lebih gelap, tapi ketika mendekati cahaya matahari, dia akan lebih cerah. Sebenarnya bunda, menggambar ini sangatlah mudah, cuman mungkin trik yang ada itu adalah pada segi pewarnaan. Pewarnaan aku suka sekali dengan degradasi, karena gradasi warna itu akan menunjukkan tampilan landscape itu kayak lebih
ini ya, hidup gitu. Jadi lebih enak kita menikmatinya gitu ya. Untuk tampilan warna yang pertama pada bagian atasnya rumput, itu aku kasih warna biru ya Bunda. Jadi warna biru ini bisa pakai ultramarine yang light atau bisa menggunakan warna biru yang sangat mudah ditemui di krayon yang putra atau putri Bunda gunakan. Terserah, yang pasti harus ada gradasi dari warna yang gelap kemudian menuju terang. Jadi seperti ombre gitu ya. Kalau kita bikin cake itu kita pakai ombre cake gitu ya. Jadi aku warnai terang pada semakin Nah, ini biasanya supaya lebih cantik aku menambahkan warna ungu ya atau violet yang nanti aku juga gradasi. Semakin naik Bunda itu akan semakin lebih terang ya. Sengaja aku berikan putih pada bagian atasnya biru itu ya, untuk memberikan tanda atau memberikan border bahwa akan berganti pada warna yang berbeda. Nah, pada bagian atas itu, yang sebelah kanan itu aku memberikan warna agak kemerahan ya, dan juga aku memberikan light untuk warna pink, sedikit pink. Kenapa? Karena dia akan mendekati cahaya matahari ya. Jadi degradasi warna pun juga sama aku bikinnya, semakin ke atas semakin terang. Nah, aku bikin matahari pada bagian tengah, dia menyembul seolah-olah matahari ini benar-benar mendekati bumi ya Bunda. Jadi aku pakai warna kuning yang terang sekali. Warna kuning pada Faber-Castell itu ada dua warna yang benar-benar ngeblend banget dan cantik. Jadi aku gunakan dua-duanya. Lalu pada bagian bawahnya aku memberikan warna orange yang kemudian aku gabung dengan beberapa warna kuning. Semakin mendekati matahari itu kuningnya akan semakin ngeblend dengan mataharinya ya. Itu tujuannya adalah karena matahari itu ketika bersinar dia akan memantulkan cahayanya, sehingga cahaya itu seolah-olah ketika menyentuh tanah itu dia akan berwarna seperti orange Bunda, seperti itu. Sebenarnya putra atau putri Bunda bisa berkreasi dengan warna apapun, tidak harus dengan orange. Mungkin juga kalau dia senja itu bisa ditambah dengan sedikit glim yang warna-warna pastel untuk yang ke arah pinky ya gitu, atau yang warna-warna dusty pink itu juga bagus. Kalau di video Vivitan itu biasanya warnanya lebih gelap ya cenderungnya, tapi karena aku suka yang bright color, berarti yang warna-warna terang, maka aku menggunakan warna yang sesuai dengan kreasi dan ide aku. Nah, mewarnai pohon pun juga sama Anda. Jadi putra atau putri kita itu kita ajari bagaimana menggambar dengan pewarnaan yang bisa bikin hidup. Jadi sebenarnya gambarnya sederhana, tapi karena pewarnaan kitanya yang menggunakan sistem atau cara gradasi, maka akan bikin gambar itu terlihat lebih cantik gitu. Warna hijau untuk pohon satu dengan pohon lainnya memang sengaja aku bedain ya Bunda. Jadi warna hijaunya itu tergantung dengan selera. Kebetulan kalau putra atau putri kita di rumah punya pensil warna atau crayon ya yang 72 warna atau bahkan lebih, itu sangat cantik sekali untuk bisa menggradasi setiap warna pada setiap
lukisan atau setiap gambarnya ya. Jadi terserah kreasi dari putra atau putri Bunda, yang pasti gambar tersebut tidak hanya terdiri atas plain satu warna. Prinsipnya tetap sama ya Bunda, ketika ada matahari di tengah, maka apapun yang mendekati matahari itu terlihat lebih cerah. Jadi kita memberikan warna-warna yang brighter atau yang lebih cerah dibandingkan dengan warna pada bagian background atau belakangnya. Nah Bunda, ini untuk rumputnya itu aku juga memberikan sedikit sentuhan gambar kayak daun begitu, kemudian baru aku tutupi dengan warna hijau yang lainnya. Warna hijaunya ini aku bikin lebih terang sedikit, sedangkan gambar yang seperti daun atau seperti helai-helai apa itu ya daun ya Bunda, rumput itu aku bikin yang lebih. Nah untuk daratannya, karena dia mendekati cahaya matahari, di sebelah kirinya aku memang kasih warna yang memang benar-benar terang ya Bunda, supaya lebih terlihat cerah. Tapi boleh juga kok digradasi kalau misalnya memang putra atau putri kita menginginkan hijaunya itu agak sedikit gelap, boleh. Nah pada bagian ujungnya itu aku kasih warna hijau yang benar-benar strong ya gitu. Jadi benar-benar bright, the brightest green deh kayaknya kalau di Faber-Castell. Nah kemudian aku tambah rumput sedikit-sedikit. Ini aku tadi kan lupa untuk memberikan tambahan rumput, jadi biar lebih kelihatan hidup. Nah yang aku sebelah kanan ini aku beri dulu bordernya, kemudian baru aku warnai hijau. Hijaunya agak terlihat lebih tua. Kemudian tetap pada bagian mendekati matahari itu diberi warna yang lebih cerah. Gradasi yang aku pakai ini gradasi 3 warna ya Bunda untuk sebelah kanan daratannya. Nah kemudian pada bagian angle daratan di bagian bordernya atau di bagian tepiannya itu aku kasih warna coklat. Dan coklat pun juga harus digradasi tergantung dari putra atau putri Bunda dalam memadukan warna ya. Karena di Faber-Castell itu ada 72 warna. Bahkan kalau punya krayon yang bisa sampai lebih dari 100 warna itu malah bisa lebih cantik lagi kelihatannya. Nah ini pun juga masih mengikuti metode, karena dia mendekati matahari, maka pada bagian ujung yang mendekati matahari itu aku kasih yang lebih muda coklatnya ya. Kalau ada Bunda yang bertanya, ini coklatnya coklat apa ya? Karena banyak coklat. Tergantung aja pewarnaan Bunda dan kesenangan dari putra atau putri Bunda ya. Yang pasti adalah degradasi warnanya itu harus menyatu. Jadi seandainya memang dia harus menggunakan coklat, maka ada coklat tua, coklat muda. Boleh dikasih hijau yang agak tua yang mengarah kepada coklat, itu juga bisa. Terserah dari Bunda semuanya. Biasanya supaya kita yakin, siapkan aja kertas ya Bunda, kemudian pada saat mau mewarnai itu putra atau putri kita disuruh untuk mencoba pewarnaan itu, dia matching atau tidak gitu ya. Oke Bunda, lanjut ke bagian daun, dedaunan-dedaunan yang menyembul di antara bebatuan ya. Daun ini terserah sih Bunda, kalau aku pakai light blue deh kayaknya ya. Lalu aku campur dengan warna-warna
ungu ya, violet yang agak sedikit-sedikit mengarah ke biru gitu. Jadi itu memang tergantung variasi kita. Oh iya Bunda, untuk bebatuannya aku juga pakai gradasi warna. Jadi nggak hitam langsung, aku pakai pensil yang sudah ada pada crayon Faber-Castell. Jadi ini aku pakai pensil gambarnya warna hitam separuh, kemudian aku tambah dengan pewarnaan grey ya, abu-abu tua dan abu-abu muda dari krayonnya. Dan ini nanti untuk masalah bebatuan juga sama ya Bunda, semakin dia mendekati matahari dia akan semakin lebih light atau lebih terang. Ini tadi aku coba pakai krayon warna hitam legam, ternyata kayak bener-bener hitam ya Bunda. Kalau aku pakai pensilnya itu hitamnya seperti yang ada pada batu-batuan di daratan ya. Tapi kalau aku pakai krayon yang bener-bener hitam itu gradasi warna memang terlalu strong ya, terlalu nampak. Jadi lebih bagus sih kalau aku itu pakai pensil warnanya ya. Jadi pakai pensil gambar hitamnya itu ya. Tapi itu semua juga terserah. Kalau putra atau putri kita ingin memadukan dengan krayon warna hitam, boleh kok. Nah kemudian pada bagian rumput-rumputnya ini aku kasih coklat yang aku gradasi dengan warna hijau sedikit ya. Nah supaya nggak hijau dan coklat, tidak terlalu gelap ya, maka aku tambahkan warna-warna pink di dalam rumput, dan di daun-daunnya itu juga aku kasih warna ungu, kemudian aku padukan dengan blue gitu ya. Pokoknya suka-suka kita aja, tidak selalu harus warna alam. Asal perpaduannya kita tepat, itu akan membuat pemandangan ini benar-benar kelihatan cantik, eye catching banget ya. Nah terakhir ini Bunda, sentuhan terakhir yaitu berada pada jalanan ya. Jadi di jalanan ini sebelum aku timpa dengan color dari krayon, maka aku akan bikin sketsa sedikit burem-burem begitu dengan menggunakan pensil gambar hitam di Faber-Castell ya. Jadi aku bikin pinggir-pinggirannya supaya nanti nampak ada jalanan gitu. Jadi nggak hanya total pewarnaan saja, tapi ada seperti sketsa sedikit-sedikit ya, ada motif-motif sedikit di dalamnya. Ini aku pakai warna coklat, aku gradasi juga dengan warna coklat muda. Coba deh dikreasikan ya. Saya yakin kok putra atau putri Bunda itu malah lebih eye catching banget kalau dalam hal pemilihan warna ya. Nah yang mendekati matahari pada bagian tengah itu Bunda, ini aku kasih pewarnaan yang lebih cerah ya. Jadi semakin ke tengah itu semakin cerah karena biasanya ada refleksi dari sinar matahari.